Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 dengan terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Andri Ayu Anjani dari mahasiswa Unizar, Alwan Hamdani dari mahasiswa Unizar, Lilis Suryani dari Universitas Unizar, Hani Adelia Putri dari Unsurya, Oktavia Audrey Putri dari Unsurya, Revan Ahmad Fauzan dari Unsurya, dan saya Ahmad Fahri Ramadan dari Unsurya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Audrey. Pengertian. Perencanaan tata letak dan fasilitas adalah kegiatan analisis, membentuk konsep, merancang sistem, dan mewujudkan sistem bagi produksi barang atau jasa. Perencanaan fasilitas biasanya digambarkan sebagai rencana fasilitas, yaitu satu susunan fisik seperti perlengkapan, tanah, bangunan, dan fasilitas, yang untuk mengoptimalkan hubungan antara pekerja, aliran barang, aliran informasi, dan cara yang diperlukan untuk mencapai target produksi secara efisien, ekonomis, dan aman. Untuk tujuannya, tujuan dari tata letak pabrik ini pada dasarnya adalah mengatur area kerja dan segala fasilitas produksi yang paling ekonomis, paling aman, dan paling nyaman sehingga akan dapat menaikkan moral kerja dan performa dari pegawai tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis. Yang pertama, ada jenis proses layout. Penyusunan tata letak di mana alat yang memiliki fungsi sama ditempatkan dalam bagian yang sama. Seperti mesin-mesin dikumpulkan pada daerah yang sama. Mesin-mesin yang dikumpulkan pada daerah yang sama tidak dikhususkan untuk produk tertentu maksud saya, melainkan untuk digunakan sebagai jenis produk. Yang jenis kedua ada produk layout, yaitu pola penyusunan tata letak yang berdasarkan atas urutan proses dari suatu kegiatan produksi tersebut. Selanjutnya ada merencanakan keterkaitan kegiatan. Yang pertama ada jenis-jenis kegiatan. Yang kedua ada pemilihan pusat-pusat kegiatan. Yang ketiga ada jenis-jenis keterkaitan. Yang keempat ada peta keterkaitan kegiatan atau activity relationship chart. Itu membentuk keterkaitan kegiatan, lembar kerja pada peta keterkaitan kegiatan, template kegiatan, peta keterkaitan kegiatan. Pengertian OPC. Peta proses operasi ini merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami bahan baku mengenai urutan-urutan operasi dan pemeriksaan. Perencanaan ARC atau Activity Relationship Chart. ARC digunakan sebagai alat untuk melakukan pengukuran aliran secara kualitatif menggunakan nilai hubungan kedekatan keterkaitan kegiatan. Secara umum, ARC dibutuhkan hanya jika terdapat faktor-faktor aliran order dan flow yang mempengaruhi kebutuhan tata letak. Selanjutnya ada contoh rancangan tata letak fasilitas yang akan dijelaskan oleh Lilis. Selanjutnya mengenai contoh rancangan tata letak fasilitas. Di sini kami memilih mengenai perencanaan tata letak fasilitas pabrik roti isi, yang dimana terdapat 12 pusat kegiatan, yaitu ada ruang produksi, kemudian gudang bahan baku A, kemudian gudang bahan baku B, ada area parkir, kemudian pos satpam, ruang istirahat, ruang genset, toilet, gudang produk jadi, kantor, pemasaran, dan tempat sholat. Kemudian lanjut pada peta proses operasi atau OPC, yang dimana pada peta proses operasi ini merupakan proses urutan dari pembuatan produk yang dimulai dari awal hingga akhir dari pembuatan produk. Nah, di sini dapat dilihat bahwa
Yang pertama dilakukan yaitu melakukan penakaran bahan-bahan baku yang terdiri dari selai, air, ragi, gula pasir, garam, mentega, serta tepung terigu. Kemudian dilakukan pencampuran bahan baku yang dimana dilakukan ke dalam mesin mixer. Dalam melakukan pencampuran bahan baku ini, selai tidak dimasukkan. Kemudian lanjut ke proses pencetakan roti menggunakan mesin molding. Kemudian lanjut ke proses fermentasi ke dalam ruang fermentasi. Kemudian lanjut ke proses pemanggangan ke dalam oven. Kemudian lanjut ke proses pendinginan dengan alat bantu kipas. Kemudian yang terakhir adalah proses packing. Selanjutnya mengenai tabel derajat kedekatan, yang dimana A berarti mutlak, yang E berarti sangat penting, I berarti penting, O biasa, U tidak perlu, dan X tidak diharapkan. Lanjut ke ARC roti isi, di mana ARC ini digunakan untuk melihat keterkaitan pusat-pusat kegiatan. Keterkaitan antara 12 pusat kegiatan tersebut untuk mengetahui apakah pusat-pusat kegiatan itu memiliki nilai yang mutlak, kemudian sangat penting, penting, biasa, tidak penting, atau tidak diinginkan. Nah, pada ARC ini dapat dilihat bahwa yang memiliki hubungan yang mutlak itu ada 3. Yang pertama, ruang produksi dengan gudang bahan baku A, kemudian ruang produksi dengan gudang bahan baku B, dan ruang produksi dengan gudang produk jadi. Kemudian lanjut yang memiliki keterkaitan yang sangat penting atau dikenal dengan simbol E, yaitu ada gudang bahan baku A dengan gudang bahan baku B. Kemudian yang kedua ada area parkir dengan pos satpam. Kemudian yang ketiga ada gudang produk jadi dengan pemasaran, dan yang keempat ada kantor dengan pemasaran. Begitupun untuk melihat keterkaitan yang lainnya, yaitu O, U, dan I. Dapat dilihat dengan cara menarik garis lurus antara pusat-pusat kegiatan. Kemudian simbol angka di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dapat dilihat bahwa itu merupakan hubungan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan. 1 yang berarti hubungan tata letaknya, 2 berarti hubungan produksinya, 3 yang berarti tidak ada hubungan, yang keempat yang berarti menyebabkan kebiasaan atau mengganggu. Kemudian yang kelima yang berarti tidak mengganggu, dan 6 itu berarti hubungan kearsipannya. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Antri Ayu Anjani. Maaf, slide-nya bisa di next lagi. Baik, selanjutnya ada jenis tata letak pada proyek di atas. Yang pertama itu ada tata letak berorientasi produk atau product layer. Tata letak produk lazim juga disebut sebagai flow shop atau continuous production system layer, adalah penataan mesin, fasilitas, dan peralatan produksi menurut urutan pengerjaan untuk menyelesaikan pembuatan sebuah produk atau jasa yang akan diserahkan, di mana unit-unit yang diproduksi akan memiliki urutan proses pengerjaan yang sama. Selanjutnya ada ketentuan yang digunakan pada tata letak berorientasi produk. Yang pertama itu ada produk yang dihasilkan adalah produk terstandarisasi dan ragamnya terbatas atau tidak berbeda satu dengan yang lainnya. Yang kedua, volume produksi tinggi dengan tanpa variabel desain atau variabel desain yang sangat terbatas. Ketiga, urutan proses pengerjaannya tetap. Kemudian yang keempat, proses produksi bersifat kontinu atau berkesinambungan. Selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, saya akan menjelaskan selanjutnya ada keuntungan tata letak yang berorientasi produk.
Yang pertama, ada biaya variabel per unit yang rendah. Yang kedua, ada mempertahankan biaya penanganan bahan baku yang rendah. Yang ketiga, mengurangi persediaan barang dalam proses pengerjaan. Yang keempat, memudahkan pelatihan dan pengawasan baik atas pekerja atau manajer. Selanjutnya ada kerugian tata letak yang berorientasi produk. Yang pertama ada dibutuhkan jumlah produksi yang besar karena membutuhkan investasi yang besar pada prosesnya. Yang kedua, penghentian pekerjaan pada titik manapun di seluruh operasi. Yang ketiga, fleksibilitas yang mudah apabila dilakukan manufaktur dengan berbagai produk atau tingkat produksi. Baik, Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dari kelompok 1 terkait perencanaan tata letak fasilitas dari mata kuliah manajemen tata letak pabrik. Sekian, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.